Halo adik-adik semuanya, jumpa lagi dengan Pak Sipangkar. Pada video kali ini kita akan membahas materi kecepatan pada buku Senang Belajar Matematika kelas 5 SD, halaman 55. Jadi permasalahannya ada di sini. Permasalahannya adalah Dayu akan pergi ke tempat latihan taekwondo yang berjarak 3 km. Dayu memiliki 4 pilihan transportasi untuk tiba di tempat latihan. Untuk pilihan yang pertama, bagian A, akan kita selesaikan. Pilihan bagian A, naik angkot dalam 1 jam dapat menempuh jarak 30 km, yang artinya kecepatan angkot itu sama dengan 30 km per jam. Pilihan B, naik ojek dalam 1 jam dapat menempuh jarak 60 km. Ini artinya kecepatan naik ojek itu sama dengan 60 km per jam. Yang C, naik becak, motor atau bentor dalam 1 jam menempuh jarak 15 km. Yang artinya kecepatan becak motor sama dengan 15 km per jam. Pilihan D, naik sepeda dalam 1 jam menempuh jarak 10 km, yang artinya kecepatan sepeda sama dengan 10 km per jam. Kemudian kita masuk ke pertanyaan. Soal nomor 1, agar dapat cepat tiba di tempat latihan, Dayu sebaiknya naik transportasi titik-titik. Mengapa? Jelaskan. Jadi kalau kita lihat pilihan A, B, C, D, jadi transportasi yang lebih cepat itu adalah ojek ya, karena ojek itu lebih cepat dengan kecepatan 60 km per jam. Soal nomor 2, pertanyaan nomor 2, transportasi apa yang paling lambat? Kalau kita lihat dari pilihan A, B, C, D, kita bisa tentukan transportasi yang paling lambat ya, A, B, C, D. Nah, di sini kita lihat transportasi yang lebih lambat itu adalah sepeda dengan kecepatan 10 km per jam. Pertanyaan nomor 3, urutkan transportasi dari yang paling lambat sampai yang paling cepat. Kita urutkan dari yang paling lambat ke yang paling cepat. Yang paling lambat yang pertama adalah sepeda, kemudian becak motor atau bentor, kemudian angkot, dan yang terakhir adalah ojek. Kemudian kita masuk ke pertanyaan nomor 4. Dayu memilih transportasi tercepat dan berangkat dari rumah pukul 7. Pukul berapakah Dayu tiba di tempat latihan? Nah, kita lihat dari pilihan A, B, C, D, transportasi yang cepat itu adalah naik gojek. Jadi diketahui di dalam soal, diketahui jaraknya adalah 3 km, disimbolkan dengan huruf S ya, jaraknya ya ke tempat latihan itu sama dengan 3 km. Nah, sedangkan
Dayu itu memilih transportasi ojek dengan kecepatan 60 km per jam. Yang ditanyakan, pukul berapa Dayu tiba di tempat latihan? Dengan rumus yang kita gunakan di sini adalah rumus kecepatan. P itu disebut kecepatan, sedangkan S disebut jarak, T disebut waktu. Jadi rumus kecepatan itu sama dengan jarak per waktu. Maka karena rumus kecepatan jarak per waktu, maka rumus waktu itu sama dengan jarak per kecepatan. Maka kita peroleh waktunya sama dengan 3 km per 60. Kilometer ke kilometer kita hilangkan, kita coret, jadi hilang ya, habis ya. Maka waktunya itu sama dengan 1/20, sama-sama dibagi 3. Bagi 3 1, bagi 60 20. Jadi waktu yang dibutuhkan adalah 1/20 jam. Kemudian karena waktunya di sini masih satuan jam, oleh karena itu kita rubah dulu ke satuan menit. Maka waktunya sama dengan 1/20 dikali 60. 1 kali 60, 60 dibagi 20 itu sama dengan 3 menit. Jadi, waktu yang dibutuhkan Dayu dari rumah ke tempat latihan dengan naik ojek adalah 3 menit. Jadi, pukul berapa Dayu tiba di tempat latihan? Bisa kita selesaikan. Dayu berangkat dari rumah itu pukul 7, sedangkan waktu yang dibutuhkan adalah 3 menit. Maka Dayu tiba di tempat latihan itu sama dengan, kita jumlahkan 7, pukul 7 tambah 3 menit. Jadi pukul 7 3 menit. Jadi Dayu tiba di tempat latihan itu adalah pukul 7 3 menit. Soal nomor 5, pertanyaan nomor 5. Latihan taekwondo dimulai pukul 8. Dayu ingin tiba di tempat latihan 15 menit sebelum latihan dimulai. Pukul berapakah maksimal Dayu berangkat? Baiklah adik-adik semuanya, kita selesaikan untuk pertanyaan 5. Terlebih dahulu kita tuliskan dulu. Diketahui latihan taekwondo itu dimulai dari pukul 8. Sedangkan Dayu ingin tiba di tempat latihan itu 15 menit sebelum latihan dimulai. Sedangkan waktu lama perjalanan tadi udah kita peroleh itu adalah 3 menit. Jadi waktu lama perjalanan menuju tempat latihan itu adalah 3 menit. Jadi waktu lama perjalanan keseluruhan itu adalah 15 menit ditambah 3 menit. Jadi totalnya adalah 18 menit. Sedangkan yang ditanyakan adalah pukul berapa Dayu berangkat supaya dia sampai di tempat latihan itu pukul 8. Maka ini bisa kita cari. Pukul 8 dikurangi dengan waktu perjalanan atau jumlah waktu perjalanan. Jadi pukul 8 dikurang 18 menit. Nah, karena 0 ini tidak bisa dikurangkan, kita pinjam 1 jam dari 8. Jadi 7. Yang 1 jam kita tuliskan 60 menit. Jadi pukul 8 sama 7.60 itu artinya sama ya. Jadi kita kurangkan 0
dikurang 8 tidak bisa, kita pinjam 1 dari 6, jadi 10 kurang 8 itu adalah 2. Kemudian di sini sisanya adalah 5. 5 dikurang 1 sama dengan 4. Maka hasilnya adalah 7, 4, 2. Maka bisa dicari kesimpulannya adalah Dayu maksimal berangkat itu harus pukul 7.42 menit. Baiklah adik-adik semuanya, untuk pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Jika video ini bermanfaat, silakan subscribe, like, dan komen, dan share ke teman-teman kalian supaya kita bisa belajar bersama.